Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini, karena kita sudah dikasih jam 2 jam khusus hari ini, yang awalnya kemarin khusus Quran hadis kelas agama itu ada 4 jam, sekarang diringkas menjadi 2 jam. Nah, yang 2 jam ini nantinya kita padukan materi yang ada pada pelajaran tafsir dan hadis, yang kebetulan dimana temanya itu sama antara tafsir dan hadisnya, yang membedakan hanya sumbernya. Kalau tafsir dari Al-Quran, kalau hadis berupa hadis. Maka 2 jam ini kita akan membahas keduanya secara langsung, gitu ya. Nah, pada pertemuan ketiga ini, kemarin kalau pertemuan kedua kita sudah membahas tentang kekuasaan dan kebesaran Allah, yang tafsir surat An-Nahl dari ayat 65 sampai 70. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pada surat Al-Isra ayat 12 tentang penciptaan siang dan malam. Ya, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Shadaqallahul azim. Ya, pada ayat ini tadi seperti yang Ibu jelaskan pada judul, bahwa ini tentang penciptaan siang dan malam. Artinya, dan kami jadikan malam dan siang hari sebagai 2 tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kalian mencari karunia dari Tuhan kalian, dan supaya kalian mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Ya, pada ayat ini ada beberapa unsur. Yang pertama ini ada waja'alnal laila wan nahara ayataini. Allah itu menciptakan 2 tanda. Yang pertama itu tadi tanda siang, famahawna ayatal laili, tanda siang, dan waja'alna ayatan nahari, dan tanda itu yang tadi famahawna ayatal laili itu tanda malam, waja'alna ayatan nahari mubsyiratan ini tanda siang. Nah, di ayat ini ada 2 tujuan Allah menciptakan siang dan malam yang disebutkan dalam ayat ini, tapi bukan berarti hanya ada 2. Kayak yang disebutkan dalam ayat ini ada 2. Yang pertama, litabtaghu fadlam mir rabbikum, agar kalian mencari karunia dari Tuhan kalian, yakni bisa berupa kalian bekerja dan misi perjalanan kalian serta hal-hal yang lainnya. Yang kedua, tujuan yang ada dalam ayat tersebut yang tersurat atau yang terlihat dari ayatnya itu, yang kedua, walita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian dapat menghitung bilangan tahun dan hari. Coba bayangkan kalau seandainya dunia ini tidak diciptakan siang dan malam, maka manusia akan terbingungkan bagaimana mengatur waktu. Lah kok bisa? Iya, karena ketika tidak ada siang dan malam itu tidak ada waktu memulai dan berakhir. Seperti halnya ketika jam itu kan dimulai dari detik 1 sampai detik ke-60, menit 1 sampai menit ke-60. Kalau jamnya itu dari jam yang ke-1 sampai jam 12, kemudian sampai ke 24. Andai kata dunia ini hanya diciptakan siang saja, maka manusia itu akan kebingungan menghitung hari. Maka Allah ciptakan siang dan malam, di antara tujuannya agar manusia dapat menghitung
waktu dan kemudian mengatur waktu tersebut. Yang pertama tadi diciptakan malam untuk apa? Sebagai waktu untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, berkumpul dengan keluarga, dan aktivitas yang tidak berada di luar. Artinya aktivitas-aktivitas yang lebih banyak berada di dalam. Kemudian diciptakan siang untuk aktivitas yang kebanyakan berada di luar. Nah, dari surat Al-Isra ayat 12 itu sebenarnya banyak sekali hubungannya dengan ayat-ayat yang lain, juga didukung dengan ayat-ayat yang lain tentang penciptaan siang dan malam. Contoh ayatnya ini ada pada surat An-Naba. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Subhanallah. Nah, jadi Allah menjadikan malam sebagai waktu untuk beristirahat, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan menjadikan siang sebagai waktu untuk mencari penghidupan. Yang dimaksud adalah mencari pekerjaan, mencari rizki dan yang lainnya. Di sini dijelaskan Allah menciptakan malam hari sebagai waktu untuk mengistirahatkan semua anggota badan setelah bekerja selama seharian. Begitu juga Allah menciptakan siang hari untuk mencukupi segala kebutuhan manusia dengan cara bekerja dan beraktivitas yang lainnya. Selain surat An-Naba juga didukung oleh surat Yunus ayat 67. Ibu baca bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubshira inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Artinya, dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Nah, kekuasaan Allah yang ini adalah kekuasaan berupa nikmat untuk kita yang diberi waktu siang dan malam, sehingga kita dapat mengatur kehidupan kita, siang untuk apa, malam untuk apa. Andai kata tidak Allah yang menciptakan, nah siapa lagi? Nah, ini salah satu wujud kekuasaan Allah. Ibaratnya Allah itu bisa saja menciptakan hanya siang, bisa saja hanya menciptakan hanya malam. Tapi karena Allah berkuasa atas segalanya dan Allah Maha Pemberi nikmat, kemudian Allah menjadikan siang dan malam agar memberi kemudahan dan memberikan tanda-tanda kekuasaan kepada manusia. Nah, sekarang kita hubungkan dengan ayat yang kemarin, surat An-Nahl ayat 65 sampai 70 dan surat Al-Isra tadi, serta beberapa surat yang mendukungnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis riwayat Muslim yang sebelumnya Ibu sudah menjelaskan. Dimana kalau dalam kedua hadis tersebut, kalau kita kemarin sudah baca, ini tentang bagaimana kita menyikapi kekuasaan Allah. Keduanya ini sama. Bagaimana tentang kita menyikapi kekuasaan Allah, bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya, sehingga manusia tidak berhak untuk melakukan kesombongan. Dari dua ayat yang tadi, dari ayat-ayat dari dua surat yang An-Nahl dan Al-Isra tadi, manusia kemudian diberi pelajaran agar mempelajari kekuasaan Allah yang kemudian tunduk dan tidak merasa sombong, karena yang sebenarnya mempunyai kekuasaan untuk sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang pada penjelasan kemarin Ibu bilang manusia itu diberi dua pilihan, tetapi pilihan yang satu adalah pilihan yang sesat, yaitu pilihan yang tidak mempercayai dan tidak
meyakini atas kekuasaan Allah itu pilihan yang sesat sebenarnya, karena Allah sudah menyuruh kita untuk meyakini seperti yang dijelaskan ini, meyakini atas kekuasaan Allah dan meyakini hanya Allah yang berkuasa dan berhak untuk sombong. Gitu ya, sekian penjelasan dari Ibu. Lanjut sekarang tugas kalian, silahkan buka buku buku e-booknya yang Ibu sudah bagikan, yang buku tafsir. Buka halaman 12, tugas kalian gampang sekali, itu ada 6 gambar. Silahkan masukkan sesuai kolomnya. Ada famahawna ayatal laili, Allah menjadikan tanda malam untuk apa? Wa ja'alna ayatan nahari mubsyirah, menjadikan tanda siang. Nah, ini gambar ke-6 ini silahkan masukkan ke kolomnya masing-masing dan beri alasan. Ya, silahkan langsung dikerjakan. Untuk pengirimannya bisa di link yang kemarin, kalau ada yang terkendala bisa dititipkan ke temannya. Yang penting jangan lewat Jabrian ke Ibu. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.